Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti Ayuningrum. Saya akan menjelaskan mengenai materi inovasi pendidikan yang dikelompokkan menjadi dua tema. Yakni yang pertama, inovasi berbasis kompetensi, dan yang kedua, inovasi berbasis masyarakat. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas mengenai inovasi berbasis kompetensi, kita harus tahu nih, kenapa sih inovasi berbasis kompetensi itu ada atau diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, sesuai dengan sifatnya, ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis, dalam arti setiap waktu terdapat perubahan yang mengiringinya. Perubahan tersebut tak lain tak bukan adalah merupakan hasil cipta karya manusia, karena peradaban manusia yang tinggal di bumi memiliki kriteria-kriteria signifikan ataupun perubahan-perubahan yang menuntut juga perubahan-perubahan di kelompok sosial, sehingga nanti akan mempengaruhi yang namanya di bidang pendidikan. Dan masuk kepada inovasi berbasis kompetensi. Jadi contohnya pada zaman dahulu itu seringkali ada adu teori atau argumen yang dilakukan oleh para filsuf-filsuf dunia. Contohnya teori apakah bumi itu bulat, apakah teori bumi itu datar, yang kemudian secara tidak langsung, lambat laun dan melahan perlahan akan mengubah cita dan juga pengetahuan yang dimiliki manusia. Contohnya pada suatu zaman ataupun peradaban yang manusia tahu adalah bahwa bumi itu datar. Nah, namun kemudian disusul oleh teori yang baru dengan ilmu pengetahuan yang baru dan juga dengan metode ilmiah yang baru menuntut pengetahuan manusia yang menyatakan bahwasannya bumi itu bulat. Berdasarkan contoh ini pula bisa kita lihat bagaimana dinamisnya ilmu pengetahuan yang menuntut adanya perubahan. Dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk memajukan pendidikan Indonesia dan juga mencerdaskan generasi kehidupan bangsa Indonesia, maka seringkali inovasi-inovasi lahir dan sengaja dihadirkan di dalam pendidikan Indonesia. Contohnya adalah inovasi pendidikan berbasis kompetensi. Nah, inovasi pendidikan berbasis kompetensi ini adalah contohnya KBK, atau yang dikenal juga dengan yang namanya kurikulum berbasis kompetensi yang mulai diterapkan pada tahun 2004 oleh pemerintah. Seperti namanya, kurikulum berbasis kompetensi menekankan kepada kompetensi setiap murid ataupun ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh setiap murid. Dan pada masa ini pula, kompetensi ataupun kurikulum berbasis kompetensi sudah memperkenalkan sistem pembelajaran yang berbasis semester. Nah, berbeda dengan pembelajaran sebelumnya yang mengenalkan dengan sistem istilah caturwulan. Nah, pada KBK 2004 ini sudah mulai diberlakukan sistem semester. Dan kemudian di dalam kurikulum berbasis kompetensi ini, guru adalah sebagai aktor utama dalam menyampaikan hal-hal yang dianggap sebagai ilmu pengetahuan, dan guru bertanggung jawab atas pengetahuan yang diterima oleh murid. Dalam arti, guru adalah fasilitator ataupun fasilitator yang kemudian menjadi sebuah acuan utama dan acuan penting di mana murid itu dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang memang menjadi tujuan dalam pendidikan tersebut. Nah, sesuai dengan namanya, kurikulum berbasis kompetensi juga menekankan bahwasannya setiap individu ataupun murid harus dapat menguasai tujuan-tujuan dari setiap elemen-elemen ilmu pendidikan yang terkandung di dalamnya. Oke, baik, itu singkatnya mengenai inovasi berbasis kompetensi. Selanjutnya adalah inovasi berbasis masyarakat. Sesuai dengan namanya nih, masyarakat. Nah, inovasi ini ditekankan kepada pembelajaran yang memang mendekatkan murid ataupun siswa kepada masyarakat. Dalam arti, inovasi pendidikan dilakukan untuk menciptakan generasi yang mampu bersosialisasi dan juga menerapkan dirinya secara penuh dan utuh di tengah lingkungan masyarakat. Dan karakteristik pembelajaran dalam inovasi kurikulum berbasis masyarakat ini dapat dilihat dari metode pembelajaran, orientasi pembelajaran, serta hal-hal lainnya yang menjadi ranah pendidikan di dalam inovasi ini tersebut.
Mengapa dikatakan seperti itu? Karena tata cara ataupun sistem pembelajarannya adalah murid memang langsung diikutsertakan di tengah masyarakat. Contohnya seperti ada kuliah kerja nyata, atau kemudian ada pengabdian, atau studi wisata. Dan hal yang paling utama di sini adalah perbedaannya dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi, di mana guru hanya sebagai fasilitator saja, tidak merupakan seorang aktor utama yang menentukan keberhasilan pengetahuan oleh siswa. Walaupun memang cakupannya adalah siswa tetap harus dapat memahami tujuan-tujuan dari pendidikan, tapi guru di sini lebih kepada menekankan bagaimana murid bisa memahami dan mengetahui isi dan makna serta tujuan dari pembelajaran itu tersebut. Dengan adanya tuntutan perubahan sosial menjadikan secara tidak langsung kehidupan masyarakat yang memang harus dihadapkan oleh beberapa permasalahan, sehingga secara tidak langsung membentuk sebuah karakteristik yang menuntut adanya kecakapan sosial, sehingga diadakannya modifikasi di dalam sistem pembelajaran, yakni sekolah mengadakan kerjasama kepada lembaga-lembaga yang berinteraksi dengan masyarakat. Itu adalah penjelasan singkat mengenai inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Apabila ada kekurangan, kelebihan, silap kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.